Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Laboratorium yang diampu oleh Bapak Irdus Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur personalia labor. Pengertian manajemen laboratorium. Pengelolaan laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat lab yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat beroperasi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen labor. Oleh karena itu, manajemen labor adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium. Manajemen laboratorium. Untuk mengelola laboratorium yang baik, kita harus mengenal perangkat-perangkat apa yang harus dikelola. Perangkat-perangkat manajemen lab itu adalah tata ruang, alat yang baik, lab infrastruktur, lab administrasi, lab inventory, lab safety, lab organisasi, dan lain-lain. Semua perangkat ini jika dikelola secara optimal akan memberikan optimalisasi manajemen lab yang baik. Dengan demikian, manajemen lab itu adalah suatu tindakan pengelolaan yang kompleks dan terarah. Rincian kegiatan masing-masing. Yang pertama ada tata ruang. Untuk tata ruang, sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga lab dapat berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna dimulai sejak perencanaan gedung pada waktu dibangun. Tata ruang yang baik harus mempunyai: pertama, pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penanganan, ruang penyimpanan, ruang staf, ruang seminar, ruang bekerja, ruang gudang, lemari alat-alat optik, pintu jendela diberi kawat. Alat yang baik dan terkalibrasi. Pengenalan peralatan lab adalah merupakan hal yang harus diketahui dengan pasti oleh setiap petugas lab yang akan mengoperasikan alat tersebut. Setiap alat akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi yang siap untuk dipakai, bersih, terkalibrasi, tidak rusak, beroperasi dengan baik. Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk. Mana tahu sewaktu ada kerusakan kecil atau kerusakan besar. Teknisi lab yang ada harus senantiasa berada di tempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan kemungkinan alat tidak beroperasi dengan baik dapat terjadi. Organisasi laboratorium. Organisasi lab adalah susunan personalia yang mengelola lab tersebut. Organisasi tersebut ditanggung-jawabi sepenuhnya oleh kepala laboratorium. Kepala laboratorium harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan yang ada. Para asisten yang berada di bawah kepala lab juga harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Di samping asisten juga harus ada tenaga teknisi tetap yang bertugas di laboratorium untuk menanggulangi adanya kerusakan alat-alat lab. Pertama, ketua laboratorium. Yang kedua, dosen pembimbing praktikum. Ketiga, asisten praktikum. Keempat, praktikan. Kelima, laporan atau teknisi. Tata kerja laboratorium dan cara-cara yang baik.
dalam keadaan sehat fisik dan mental, mematuhi tata tertib praktikum, dan berdisiplin dalam keseluruhan kegiatan praktikum, menjaga kebersihan baik ruangan maupun alat, meneliti jumlah dan keadaan alat praktikum. Dalam penimbangan, pengerjaan dan penulisan laporan harus sistematik, cermat, dan teliti. Sebelum melakukan praktikum, maka kita harus mentaati tata tertib yang ada sesuai dengan poin kedua. Disebut bahwa cara kerja di laboratorium yaitu mematuhi tata tertib. Maka sesuai poin kedua tersebut, adapun tata tertib di laboratorium adalah sebagai berikut. Praktikan harus hadir paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Praktikum yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas izin pengawas praktikum. Praktikum harus menggunakan seragam laboratorium. Praktikan harus siap dengan peralatan dasar untuk praktikum, seperti gunting, tali, lem, wadah, serbet, dan lain-lain. Praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum bila tidak atau belum mengikuti responsi. Wajib memelihara ketenangan. Keluar masuk ruangan harus seizin pengawas praktikum. Dilarang makan atau minum. Hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Dilarang memindah peralatan praktikum dari tempat semula. Setelah selesai digunakan, semua bahan praktikum harus dikembalikan pada tempatnya semula dalam keadaan rapi dan bersih. Semua bahan dan peralatan praktikum harus digunakan dan diperlakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Praktikan hanya boleh meninggalkan laboratorium dengan seizin pengawas setelah semua bahan dan peralatan praktikum dibersihkan. Setiap kelompok praktikum harus menyusun jadwal piket untuk memelihara kebersihan laboratorium. Pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sanksi, tidak boleh mengikuti praktikum. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.